Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia di hari awal dari akad ini kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah bisa kita kerjakan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjamaah di masjid yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan para hadirin, salat yang sudah kita tunaikan dicatat Allah Subhanahu wa taala di timbangan yang paling berat pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Shalawat pada salam tidak lupa kita doakan pula kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai kelak dari yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalam momentum Syawal, sebelum kita memulai kajian kita, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal, kullu 'am wa kullu khair. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin lebih khusus, dan segala bentuk ibadah yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, mudah-mudahan diterangi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, mungkin ketika saya menyampaikan materi atau berinteraksi dan panjenengan ada khilaf, ada kesalahannya, sengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Oke. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, diingatkan kepada saya pribadi dan panjenengan semuanya, mumpung kita masih di bulan Syawal, Syawal yang belum habis, kalau nggak salah sekarang hari ke-19 gitu. Bagi kita yang belum menunaikan puasa sunnah 6 hari, mari kita atur ritmenya ya, seperti itu, karena fadilahnya luar biasa. Tapi sudah diingatkan berulang-ulang oleh khatib dan yang lainnya. Dan kata Rasulullah dalam hadisnya, "Rasulullah Ramadan, summa atwasita min Syawal, karena kasih fitri." Pada siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal ini, maka baginya seperti puasa 1 tahun. Kalau saya mendengar puasa setahun rumput kayaknya belum kuat. Makanya ini ada pahala yang luar biasa. Ini kan puasa 6 hari di bulan Syawal ini ya, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Makanya dalam keterangan yang lain, indikasi orang itu diterima ya, di antara tanda kalau Gusti Allah itu menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan itu, kata para ulama, kita masih ajak melaksanakan puasa setelah Ramadan. Makanya dalam kitab Latiful Ma'arif karya Imam Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, "Inna mu'awadat as-siyami ba'da shahr Ramadan alamatun 'ala qabuli shahr Ramadan. Fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amali shalih ba'da." Jadi sesungguhnya membiasakan puasa sunnah setelah puasa Ramadan itu sebagai tanda kalau Gusti Allah menerima puasa Ramadan kita. Karena sesungguhnya jika Gusti Allah ingin memberikan, jika Gusti Allah ingin menerima amalan seorang hamba, maka Gusti Allah memberikan hidayah dan taufik kepada hamba tersebut untuk bisa melakukan amal soleh setelahnya. Ini contoh puasa. Sama pakai kita, saya lanjutkan di Ramadan, namun sergap sodako. Mari Ramadan kok kasih sergap, namun sodako, insya Allah sodako kita di Ramadan diterangkan Gusti Allah. Di Ramadan kita sergap baca Quran. Setelah Ramadan kita tetap baca Quran, meskipun durasinya beda, kualitasnya itu beda. Karena di Ramadan banyak waktu yang kita luangkan, ya. Banyak namun komponen-komponen Gusti Allah siapkan, ya kan? 8 pintu surga dibuka, 7 pintu neraka ditutup. Saya rasa belum, artinya potensi keimanan tinggi. Makanya wajar ketika setelah Ramadan ada penurunan, wajar. Yang penting kelanjutannya ini harus kita lanjutkan. Makanya kualitasnya
tilawah tetap, ya kan? Puasa sunnah tetap. Di Ramadan ada qiyam Ramadan, ada salat tarawih. Setelah Ramadan ada tahajud, ada qiyamul lail, tetap kita akan kerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan itu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang bagaimana kita bisa mengetahui berita-berita tentang negeri akhirat dari ayat-ayat Al-Quran Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Terakhir kemarin kita sudah membahas pembahasan tentang hisab ya, para jamaah ya, bagaimana orang yang hisab Allah SWT, ya, ditanya Gusti Allah SWT apa saja yang ditanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk bab baru tentang babul mizan. Bab tentang mizan. Bab baru. Nama mizan itu ya, mizan itu adalah timbangan, neraca timbangan amal. Yang di sini Imam Suyuti menyebutkan beberapa ayat Al-Quran Karim dan juga beberapa hadis tentang mizan, sehingga kita punya gambaran mizan itu bagaimana. Makanya mizan ini termasuk atau timbangan. Kalau saya panjangkan mungkin ibu-ibu ya, ketika beli sayuran macam-macam, mesti timbangan nih, beli buah-buahan ya, dengan tegaknya pundi gitu, pasar pasti akan ada timbangannya. Sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, kita hidup ini beribadah kepada Allah, ya, ibadah kita ini, sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, kalau akan ditimbang, bobotnya benar-benar abot, pantas atau keceng, apa keceng. Makanya kita akan lihat bagaimana tentang mizan ini. Maka di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kita mempercayai di akhirat nanti ada mizan, bahwasanya amal perbuatan kita akan ditimbang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini nih Imam Suyuti menyebutkan beberapa ayat, di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadhul mawazin al-qist liyawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa nadhur, dan kami memasang al-mawazina, timbangan-timbangan amal, al-qist dengan tepat, dengan adil ya. Kalau mungkin di orang-orang yang barulah yang baru jujur kan, bawahnya timbangan dari beresok ya kok berat, seharusnya 1 kilo pas, berhubung ada beratnya jadi sangat on ya kan. Nah, kalau di akhirat timbangannya Gusti Allah benar-benar adil. Nah, di antara bentuk yang Gusti Allah akan disebutkan di ayat beberapa kata setelah ini, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada jiwa yang akan terzalimi sedikit pun ya. Terus jiwa-jiwa manusia, jin manusia yang beribadah kepada Allah, tidak mungkin akan dizalimi Gusti Allah. Wa in kana mithqala habatin, dan sekiranya ada seberat biji sawit, biji sawitnya kecil loh, atainya pastikan akan datangkan biji sawit tersebut ya, amalnya remeh-temeh itu akan didatangkan dan akan ditimbang Gusti Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ini menunjukkan bahwasanya Gusti Allah punya mizan, punya timbangan, yang timbangan tersebut akan menimbang segala bentuk amal perbuatan manusia, meskipun congwili ya, jenengan mention itu kan, bodoh mention senyum kesadaran, meskipun kau kecil lah, ada timbangannya. Jangan apa-apa terus boleh senabut haji mana kecil-kecil itu mau timbangannya. Padahal jangan khawatir, kita tidak dizalimi Gusti Allah. Setiap amal perbuatan saya, setiap perbuatan bagus itu buatan timbangannya. Kemudian di ayat yang lain yang tadi kita di sholat ya, surat Al-Qari'ah ya, atau surat apa lagi? Tadi kan surat Zalzalah, ini surat Al-Qari'ah. Fa'amma
man thaqulat mawazin, maka ada orang yang thaqulat, yang berat timbangan amal solehnya, ya. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Maka ini berarti kalau di akhirat itu ada orang yang timbangannya itu macam-macam. Ada timbangan yang semua buat mugi-mugi mawon saya panjenengan jamaah masjid Al-Hajir ini mugi-mugi mawon kita ditakdir Gusti Allah termasuk napa orang-orang yang bobot timbangan amal soleh wabot. Allahumma amin. Terus besok di akhirat itu ada golongan. Ada yang timbangannya amal solehnya bobotnya sangat berat. Timbangan amal buruknya ini. Maka tadi fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang yang bobot amal solehnya ini abot, maka dia dalam kehidupannya diridhoi. Kebalikannya, ada orang golongannya yang kedua, itu yang bobot amal perbuatan buruknya lebih abot, lebih berat dibandingkan amal soleh. Maka tadi fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka kembalikan di neraka hawiyah. Maka alhamdulillah mugi-mugi mawon saya panjenengan atur kita sedaya mugi-mugi mawon dijauhkan dari amal napa buruk yang abot. Alhamdulillah ini. Yang ketiga para jamaah, ada golongan itu yang amal soleh dengan amal perbuatannya imbang 50%, 50%. Nah, ini yang disebutkan Allah di surat Al-A'raf ya. Orang yang bobot amal kebaikan dan keburukannya jika sama itu nanti di akhirat ditempatkan di Al-A'raf. Di Al-A'raf, Al-A'raf itu apa tempat yang tinggi. Jangan coba nanti baca di surah Al-A'raf halaman berapa nih? Kalau nggak salah halaman 6 sebelah kiri. Al-A'raf kan dimulai dari halaman kanan ya. Jadi kan kalau nggak salah nanti halaman ke-6 itu satu halaman full tentang cerita washabul A'raf dan cerita tentang penduduk Al-A'raf yang tinggal di dataran tinggi tadi. Boten mlebu surga langsung, ya boten mlebu neraka. Tolah di atas Al-A'raf itu. Kan jelas lah situ. Boten jadi apa tadi? Karena timbangannya sama antara kebaikan dan keburukan yang imbang. Nah, oke. Niku hadis kenapa niku ayatnya tentang mizan yang menceritakan kepada kita tentang mizan. Kemudian di sini Imam Suyuti menyebutkan beberapa hadis tentang al-mizan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak dan beliau sahihkan hadisnya dari Salman Al-Farisi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Yudha'ul mizan yaumil qiyamah." Pada hari kiamat kelak mizan akan ditegakkan, akan ditegakkan. Falau zina fihi samawati wal ardu laqusiat. Sekiranya ya, Gusti Allah niku nimbang bobote langit, nimbang bobote bumi, pasti akan mencukupi neraca timbangan itu. Dan terus mizan buat kecek-kecek Pak. Ya, kalau saya dengan di pasar timbang nopo, gula, tomat, nopo, kan sak ngono. Ini kata Rasulullah, seandainya langit yang 7 itu sama bumi diletakkan di dalam mizan untuk ditimbang, lalu siap, maka mizan timbang akan mencukupi langit sama bumi itu. Atau sipun mizan ini benar-benar sangat besar. Nah, makanya besok ya, setiap kita ditimbang bumi sangat cukup, langit bumi ditimbang cukup, apalagi kita yang makhluk yang kecil-kecil seperti ini. Ya, seperti ini. Fatakul malaika, maka malaikat berkata, "Ya Rabbi, liman yazidu hadza?" Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya. Ini untuk menimbang siapa? Kok gede banget loh timbangan? Ya. Fayaqulullah, maka Gusti Allah berfirman, ya, "Liman syi'tu min khalqi." Saya timbang, di neraca timbangan itu adalah orang yang saya kehendaki dari makhlukku. Ketika Gusti Allah berfirman seperti itu, para malaikat langsung berkata, "Subhan ma 'abadnaka haqqa ibadatik." Maksudnya ya Allah, ya, kami belum beribadah
mereka bertanya Allah, untuk siapa mizan-mizan ini? Maka Gusti Allah menyampaikan untuk orang yang saya kehendaki. Dicek bobotnya berapa sih amal soleh, seberapa taat dia kepada Allah ketika beribadah. Malaikat langsung bergetar dan menyampaikan, Subhanallah, suci panjenengan ya Allah. Ya. Ma'abadnaka haqqa ibadatik ya. Sesungguhnya kami ini belum beribadah kepada panjenengan dengan sebenar-benarnya ibadah. Makhluk Gusti Allah malaikat luar biasa. Belum tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ini sanjang kepada Gusti Allah. Kami belum beribadah kepada panjenengan ya Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Karena ibadah mereka kalau musuh hebat ya Pak. Ketika Gusti Allah ingin ngecek kalau posisi bobot ibadahnya itu benar atau betul. Kalau kita mampu Pak, ya Allah patuh ya Masya Allah. Ada apa-apa ya? Karena ini ibadah Allah Akbar. Saya pikir Pak berjalan ya kan. Ibu-ibu saya masak ya Allah Akbar. Tapi kosong ya kan. Macam-macam. Mikir anak dan yang lainnya. Nah ini makanya ketika kita melihat langsung Gusti Allah malaikat ini, Masya Allah ya. Malaikat merasa ibadah mereka belum maksimal ya. Seperti itu. Kemudian wa yudha'us sirat ya. Mithlu haddil Musa ya. Kemudian titian jembatan titian di atas neraka jahanam ini ditegakkan ya. Kemudian yang mana jembatannya itu mau disebutkan di sini mithlu haddil Musa, seperti tajamnya pisau. Pisau ya digelati kan dia mati sangat tajam. Sirat itu tajamnya seperti pisau. Fataqulul malaikat juga bertanya, man yujizu hada ala hada? Ya Allah, siapa yang akan melewati di atas itu? Siapa yang akan melewati di atasnya? Fayaqulu maka Allah berfirman, man syi'tu min khalqi, orang yang saya kehendaki dari makhluk-makhluk kata Allah. Fayaqulun, maka para malaikat berkata, subhana ma 'abidnaka haqqa ibadatik. Maksudnya ya Allah, kami belum beribadah kepada Panjenengan dengan sebenar-benarnya ibadah. Terus sirat yang sudah kita bahas sebelumnya, setiap orang akan melewati titian jembatan ini, ya kan? Kemudian setiap orang yang tidak Islam pasti nyemplung karena tidak punya amal soleh, ya kan? Orang-orang kafir juga mungkin awal-awalnya gampang karena habis itu cahayanya redup dan bilang masuk. Orang-orang yang beriman saja yang akan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari sirat. Termasuk apa yang kita bahas sekarang, mizan. Sama mizan ini untuk mengukur seberapa bobotnya ibadah yang kita kerjakan. Oke, berikutnya disebutkan di sini hadis berikutnya wa akhraja Abu Syekh, Imam Abu Syekh meriwayatkan hadis Ibnu Hayyan fi tafsirihi, dari di tafsirnya Ibnu Hayyan min tariqil Kalbi, dari jalur Imam Kalbi, an Abi Shalih, dari Abu Shalih, an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas sahabat Rasulullah qala berkata, al-mizan lahu lisan wa kafatan atau waqifatan. Mizan atau timbangan itu apa? Ya, disebutkan di sini lahu lisan, punya lisan, bisa ngomong. Jadi timbangannya bisa berbicara. Ya. Waqifatan dan punya dua neraca timbangan. Apa Pak? Kalau ada timbangan dua tempat itu apa namanya? Neraca, dua neraca timbangan. Terus kita supaya punya gambaran. Hakikatnya wallahu karena kita belum mengetahui, belum kita di akhirat, belum ibaratnya kita ini kan belum tahu. Ini dikabarkan saja. Oh ternyata kalau di akhirat ada mizan. Yang mizan itu punya lisan, punya dua neraca piringan timbangan. Yang seandainya langit bumi diletakkan masih mencukupi seperti itu. Oke. Kemudian disebutkan di tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan dari Ibnu Abi Dunya, dari Qutaibah qala beliau berkata, sahibul nawazin yaumil qiyamah Jibril alaihissalam. Penjaga, sahibnya pemilik, bisa menjaga.
mizan, ya, timbangan pada hari kiamat adalah Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Terus tugasnya malaikat Jibril di akhirat itu adalah menjaga timbangan itu. Terus kalau di zaman Rasulullah sebagai apa, pemberi wahyu, ya, yang menyampaikan wahyu dari Gusti Allah kepada Nabi Muhammad. Kelak di akhirat tugasnya beliau adalah shahibul mawazin, penjaga mizan, seperti ini. Kemudian di keterangan yang lain, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, yuhasibun nas yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak manusia akan dihisab. Faman kana hasanatu aktsar biwahidan dakhala jannah. Jika ada orang yang kebaikannya itu lebih satu poin, dia akan masuk surga. Wa man kana sayyi'atu aktsar min hasanati biwahidan dakhala nar. Dan barang siapa yang keburukannya lebih satu, ya, dibandingkan kebaikannya, dia akan masuk neraka. Terus masya Allah, ini ngeri-ngeri gimana gitu. Seandainya nanti di akhir ada si fulan, ya, ini kebaikannya kok 1.000.000 umpamanya, keburukannya 1.000.000 pas. Nah, berarti kan cuma bedanya cuma 1 poin, dia akan masuk surga. Jadi 1 poin ini menentukan. Sama kebaliknya jika ada seorang hamba, ya, Abdullah, ya, kok keburukannya itu 1.000.000, kebaikannya 1.000.000 pas, lebih 1 poin, dia akan masuk neraka. Sampai sekali, benar-benar keadilan itu luar biasa. Makanya kalau dia itu nama bobotnya itu 51%, ya, di sini 49%, dia masuk surga. Beda 10%. Jangan teman-teman 0,0 sedikit gitu, 1 poin itu juga akan masuk surga ketika nama bobotnya itu lebih berat timbangan kebaikannya. Seperti ini. Qala, kemudian beliau bersabda, wa innal mawazin takhafu bi mithqali habatin wa tarajjah. Sesungguhnya neraca timbangan itu tadi bisa ringan dengan nama 1 biji sawi. Dengan terus benar-benar nama timbangannya ini. Kalau di timbangan kita dengan timbang, dengan beli buah duku umpamanya, ya, kan kecil-kecil, ya, dimasukkan 1 bak, si gerak biasa di akhirat, ya, jangankan amalan besar, amalan 1 biji sawi itu sudah membuat pergerakan 2 neraca timbangan itu. Jadi seandainya ada kebaikan sebiji sawi dimasukkan ke neraca timbangan, itu sudah bobotnya sudah bergeser seperti itu. Nah, makanya tadi neraca timbangan disebutkan di keterangan ini akan bisa menjadi ringan atau berat ketika dia dimasukkan kebaikan di sana, meskipun seberat biji sawi. Wa man istawa hasanatuhu wa sayyi'atuhu, dan barang siapa yang kebaikan dan keburukan itu sama, kana min ashabil a'raf, maka dia akan termasuk menjadi penghuni ashabul a'raf. Nah, seperti ini. Fa yuqifuna 'ala sirat, kemudian mereka berdiri di tengah-tengah sirat atau di sebelahnya sirat, seperti ini. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya 1 kebaikan saja atau 1 keburukan saja bisa mempengaruhi timbangan amal soleh dan amal keburukan tadi. Oke, berikutnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, Ruhul Amin, dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini julukan malaikat Jibril, Ruhul Amin. Kalau disebutkan di kajian An-Namus, terus malaikat Jibril banyak namanya, malaikat Jibril, ya, Ar-Ruh, ada Ar-Ruhul Amin, ada Namus, banyak nama-nama lain dari malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril berkata, yu'ta bisayyi'atil 'abdi wa hasanati, akan didatangkan keburukan-keburukan hamba dan kebaikan-kebaikannya hamba. Fayaqti ba'dha bi ba'dhin, maka setiap kebaikan dan keburukan diputuskan, dipisah 1 persatu.
dari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini bukan hadis ya, ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Maka dhahiruhu arjah min batinihi khaffa mizanu yaumil qiyamah." Ini rotok apa ini? Barang siapa yang secara zahirnya ini lebih arjah, lebih bobotnya lebih kuat ya. Min batin daripada batinnya, daripada hatinya, daripada amalan hatinya seperti ini. Khaffa mizan yaumil qiyamah, maka bobot kebaikannya kelak pada hari kiamat sangat ringan. Artinya ketika kita beramal ya, amal soleh di depan orang banyak, kita kan senang beramal soleh ya. Tapi ketika sendirian ya, ketika sunyi ijenan ya, itu upaya-upaya tidak ada yang mengawasi. Nah, ini kata Imam Ali bin Abi Thalib, maka kelak dari kiamat bobot amal solehnya itu sangat ringan. Nah, terus ini ambil wong akeh tok semangat, tapi ini ijenan malas. Nah, ini kata Imam Ali bin Abi Thalib akan ringan nama mizannya. Tapi sebaliknya, wa man kana batu arjah bil dhahirihi taqula mizan yaumil qiyamah. Barang siapa yang secara zahirnya niki lebih bobotnya lebih kuat ya, lebih kuat dibandingkan secara zahirnya, maka kelak mizannya sangat kuat dan sangat bobotnya sangat berat. Ini maka para jemaah kita berusaha, namanya kita masih tetap berusaha sebelum kita meninggal tetap berusaha bagaimana antara zahir dan batin kita ini sama, minimal sama ya, seperti ini. Nek berjamaah bareng-bareng semangat, ijenan ya semangat. Biasanya kan bareng-bareng semangat, ijenan kalau malas biasanya gitu, ya kan? Nah, seperti di Ramadan itu, puasa semangat karena semuanya puasa, ya kan? Nah, nek puasa sunat, pertolongan abot, karena koncoy, ya kan? Tidak ada teman-teman. Nah, ketika kita bisa melaksanakan itu tadi, yang benar-benar karena Allah, ya kan? Karena kita dilihat Allah, dirasa Gusti Allah, teman. Batinnya ketika kita sertakan dalam beribadah, ini yang membuat bobot mizan kita yang sangat berat nantinya dari ini. Oke. Kemudian disebutkan di sini riwayat Imam Bazzar, Imam Baihaqi dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Yu'ta bi dan yaumil qiyamah. Ya. Kalau anak Adam, ya, anak cucu atau akan didatangkan pada hari kiamat. Fayuqaf baina kanifai mizan. Kemudian dia diberdirikan di antara dua piringan mizan. Wa yukal bihi malak. Kemudian dia disertai di situ ada seorang malaikat. Fa in thaqula mizanu, jika bobot timbangan amal soleh ini berat, nadal malak, maka malaikat yang menyandingi dia tadi itu meneriakkan sesuatu. Bisautin yasmal khalaik, dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk. Terus ini satu persatu, terus setiap makhluk akan dimizan satu persatu. Ketika hamba tersebut bobot amal solehnya sangat berat, malaikat menyampaikan dengan lantang sehingga terdengar oleh seluruh makhluk. Apa yang disampaikan malaikat? Sa'ida fulanun sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Sungguh si fulan ini sangat bahagia ya. Tidak ada celaka setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Ketika ada seorang hamba setelah diukur ya, timbangan amalnya dan benar-benar amal solehnya ini lebih berat dibandingkan amal keburukannya, malaikat yang ditugasi tadi menyampaikan fulan bin fulan ya, berbahagia, dia tidak akan sengsara selama-lamanya gitu. Dan itu disaksikan didengarkan oleh seluruh makhluk yang berada di
mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama itu. Allahumma amin. Wa in khaffa mizan, jika beban amal soleh yang ringan, nada malaku bisotin yasmul falaki, maka malaikat yang ditugasi dari nabo akan membacakan namanya dengan suara yang mana seluruh makhluk juga akan mendengar ucapan malaikat tersebut. Syaqiya fulanun syaqawatan la yas'ad ba'da abadan. Si fulan bin fulan ini celaka. Yang celakanya tidak ada kebahagiaan selama-lamanya. Alhamdulillah dari Masya Allah. Ya, diumumno ya. Pokoknya ada orang di mana ya pengadilan ya, ada orang lapan, pelanggaran macam-macam. Si fulan dihukum 5 tahun penjara. Di rumah saat majelis kita disungkan, disungkan kemudian bernolong itu saya harapan ini kan seperti itu di dunia, Pak. Di akhirat di rumah didengarkan seluruh makhluk, Pak. Terus pesimisnya bagaimana itu? Nah, bilangin, ini. Kemudian pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala di sini ada satu keterangan yang mungkin ini sebagai penyemangat kita nih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud dari jalur Rabah bin Zaid dari Abi Jurayh dari seorang yang dikatakan namanya Hazim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi Jibril ya. Jibril barusan datang kepada Nabi Muhammad. Wa idza rajulun yabki. Dan di sisi Nabi Muhammad itu ada seorang yang menangis. Terus ceritanya itu ada orang sahabat yang menangis, di sebelahnya ada Nabi Muhammad, sebelahnya Muhammad dan malaikat Jibril yang ini setelah itu mungkin menyampaikan wahyu atau setelah tuntas wahyunya, malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, "Man hada?" Tidak Muhammad, siapa ini? Qala fulan, ini adalah si fulan. Qala Jibril, maka malaikat Jibril berkata, Inna nazin a'mala bani Adam. Sesungguhnya kami akan menimbang amal perbuatan bani Adam. Kata malaikat Jibril tadi kan, malaikat Jibril tugasnya adalah ngurusin apa? Mizan. Terus malaikat sudah punya jobnya masing-masing. Ada yang jaga mizan, ada yang menimsa macam-macam. Yang disebutkan dia seperti ini. Nah, kata malaikat Jibril, sesungguhnya kami akan menimbang segala bentuk amal Bani Adam, anak cucu Adam, kullaha, semuanya. Seperti ini. Illa buka, kecuali tangisan. Ini maksudnya tangisan bukan tangisan merengek, tangisan karena kehilangan opo gitu. Tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala yudfi'u, akan memadamkan bidam'a al-wahidah, dengan satu tetesan air mata saja, buhuran min nari jahannam, lautan api neraka jahannam. Tetesan mata itu bisa memadamkan api neraka jahannam. Dan yo tetes, telur tetes, pure nangisnya karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad, kami itu akan menimbang segala macam amal Bani Adam, baik buruk kami timbang semua, kecuali tetesan air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maka satu tetesan saja itu bisa memadamkan lautan api neraka jahanam. Makanya di sini termasuk keutamaan orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu yang mungkin khilaf dan yang lainnya, sehingga dia itu bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan dihindarkan dari neraka jahanam. Seperti ini. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Nu'aim mengeluarkan hadis dari Wahab bin Munabbih, qala berkata, "Inna yuzanu min al-a'mal khawatimah." Sesungguhnya yang akan ditimbang dari amal-amal itu adalah amal tuntasnya. Fa idza aradallahu bi 'abdin khairan khutima lahu bi khairin
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika Gusti Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Gusti Allah akan mewafatkan hamba tersebut dalam melakukan amal soleh. Karena amal soleh, ketika hamba tersebut melakukan amal soleh, pasti jatuh nyawanya. Itu yang akan ditimbang bobotnya sangat berat nanti. Seperti itu. Dan kebalikannya, wa idza arada bihi syarran khutima lahu bisyarri 'amal. Dan jika Gusti Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka Gusti Allah akan menutup usia hamba tersebut dengan melakukan amal keburukan. Yang mana amal keburukan nanti yang akan ditimbang oleh Gusti Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka disebutkan di hadis yang lain, hadis Imam Ahmad, kemarin saya tambahkan. Tidak masuk di sini, saya tulis karena memang ada satu tahunnya dengan ini. Rasul bersabda, "La 'alaikum alla ta'jilu bi 'amali ahadin hatta tanzuru bima yahtim lahu." Kalian jangan terburu-buru menilai seseorang sampai kalian bisa melihat bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Ojo sampai ngecap si fulan itu wong apik, si fulan wong elek, ojo sampai mengecap orang sampai kalian lihat bagaimana dia mengakhiri Gusti Allah mengakhiri hidupnya seperti ini. Fa'innal 'amila, maka sesungguhnya orang yang beramal, yang beramal zamanan min umrihi au durhatan min dahrihi bi amalin sholihin law mata 'alaihi dakhala jannah. Jika ada orang yang beramal beberapa kurun waktu dari hidupnya, amalannya amal soleh, seandainya dia meninggal dunia masuk surga dia, kata Rasulullah. Summa yatahawwal, kemudian ada perubahan. Faya'mal amalan sayyi'an, kemudian dia beramal buruk. Alhamdulillah. Wa innal 'abda la ya'malul burra min dahrihi, dan sesungguhnya seorang hamba dia mengamalkan dan beramal dari potongan waktunya tadi bi amal sayyi'in, dengan amal perbuatan buruk. Launa ta'ala dakhalana, jika dia mati dalam keadaan melakukan amal keburukan tadi, dakhalana, dia akan masuk neraka. Summa yatahawwal faya'mal amalan sholihan, kemudian berubah, dia bertobat sadar, kemudian dia melakukan amal soleh. Wa idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu, jika Gusti Allah itu menginginkan hambanya kebaikan, ista'malahu, Gusti Allah akan ista'malah itu ista'malah itu memberdayakan, gampangannya bahasa. Tapi para sahabat bingung, kata ista'malah itu apa artinya? Qila qabla mauti, jika Gusti Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Gusti Allah ista'malahu hamba tersebut sebelum dia meninggal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Gusti Allah memberdayakan hamba tersebut? Qala, maka Rasul bersabda, yuwaffiquhu li amalin sholihin tsumma yaqbidu alaihi. Gusti Allah memberikan taufik hidayah kepada hamba tersebut sehingga dia bisa melakukan amal soleh, kemudian Gusti Allah cabut rohnya. Jadi dari dua hadis tadi, ketika ada seorang hamba beramal soleh luar biasa, tapi di penghujung hidupnya kok melakukan keburukan, maka Gusti Allah ini berarti Gusti Allah menginginkan hamba tersebut ketidakbaikan, karena dia dikasih amalnya dengan amal keburukan. Amal keburukan itu disebutkan dari sebelumnya, itu yang akan ditimbangkan. Makanya innamal a'malu bil khawatir, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu tergantung pamungkasnya. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, kasihlah umur kami dengan husnul khatimah. Makanya kita berharap kepada Allah untuk bisa istiqomah, karena dengan cara istiqomah lah kita bisa mudah-mudahan mengakhiri hidup kita dengan amal soleh. Dan istiqomah yang paling kita harapkan adalah keistiqomah dalam keimanan. Keistiqomah dalam keimanan. Kita terus memeluk agama Islam, kita ikut terus sampai akhir hayat ini. Ketika orang itu sudah beda agama, sudah beda karena jabatan, karena harta dan yang lain. Makanya bagaimana kita terus
istiqomah. Atau di surah Ibrahim itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa-doa kita istiqomah dalam keimanan, dalam amal saleh. Nah, kalau Gusti Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, meskipun dia pernah maksiat, mau semacam-macam, tapi ketika Gusti Allah sudah berkehendak kebaikan kepada hamba tersebut, pasti kebaikannya diberi kesadaran, dia bertaubat kepada Allah, melakukan amal saleh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di bawah saya dengan yang hadir ini atur kita semuanya ditegur Gusti Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang dipungkaskan yang umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita jamin dari Allah Subhanahu wa taala berikutnya ya adalah hadis tentang Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi Imam Baihaqi ini punya kitab namanya Syu'abul Iman. Min tariqis Sadiq ya, dari jalur Imam Sadiq As-Sahih, Anil Kalbi dari Imam Kalbi, dan dari Shalih dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, Al-mizan kaffatan, ya, lahu kaffatan. Mizan itu tadi punya dua derajat yang berbeda. Wal lisan dan juga punya lisan. Yuzan bil hasanat was sayyi'at. Dengannya ya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan ditimbang. Fayu'ta bil hasanat, maka didatangkanlah kebaikan-kebaikan fi ahsan surah, dalam bentuk yang sangat bagus. Terus kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita perbuat, sholat, zakat, tilawah, berbaik dengan tetangga dan yang lain, ini ketika didatangkan Pak, dengan bentuk yang sangat bagus Pak, bercahaya luar biasa, ditaruh di neraca timbangan yang baik. Fatudhu fi kiffatil mizan, kemudian diletakkan di neraca timbangan yang baik. Fataful ala sayyi'at, maka kebaikan-kebaikan tadi mengungguli keburukan. Fatudhu, kemudian kebaikan-kebaikan tadi diambil fatudhu fil jannah. Terus kebaikan-kebaikan tadi Pak diletakkan di dalam surga. Indah manazili, di tempat-tempat tinggal. Terus setelah ditimbang, amal kebaikan, pahala setelah ditimbang karena berupa cahaya, pahala-pahala itu diangkat kemudian ditaruh di dalam surga di tempat orang yang akan memasukinya. Terus pahala itu dibawa ke tempat yang mana nanti orang yang ditimbang akan memasukinya, ditaruh di sana, ditaruh di surga. Seperti ini. Summa yuqal lil mu'min, kemudian dikatakan kepada seorang mukmin, al-haqqu bi amalika. Benar-benar hak amalmu tadi, benar-benar ada di dalam surga. Fa yantamu ilal jannah, kemudian seorang mukmin tadi dibawa ke dalam surga. Fa ya'rif manazilahu bi amali, kemudian orang mukmin tadi mengetahui iki lho amale sampean dulu, ya. Ini lho amal saleh sampean ditunjukkan enggak? Jadi dia di level mana surganya, kemudian di situ ada amal saleh yang ditunjukkan. Masya Allah. Fayu'ta bis-sayyi'at, kemudian dia didatangkan as-sayyi'at, keburukan-keburukannya. Fi aqbahi suratin, di dalam rupa yang paling buruk. Namanya orang tadi Pak, dia amal saleh, dia amal buruk asli. Ketika amal buruknya ditimbang, itu dalam keadaan buruk rupa, warna ireng, macam-macam, baunya gak enak seperti itu. Fakudhu fi kiffah, kemudian amal keburukan tadi diletakkan di atas neraca timbangan yang buruk. Kemudian fatakhif, kemudian keburukan tadi menjadi ringan. Wal batil khafifun, dan kebatilan itu memang ringan. Fatutrah fi jahannam, kemudian keburukan itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ila manazili, di tempat yang semestinya, di neraka jahanam. Fa yuqalu al-haqqu bi 'amalika ila nar. Yang hak ya, amalkan itu ditaruh di dalam neraka.
tinggal tadi kalau amal soleh lebih banyak lebih surga. Nah, amalan baru sekarang tadi jika Gusti Allah mengampuni sudah bebas langsung masuk surga. Tapi ketika belum inci kita di sini karena ada apa tadi? Ada dosa-dosa tadi ya, ada dosa-dosa tadi. Makanya orang mukmin tadi nanti ya ketika dia punya dosa itu fi masyiatillah dalam kehendak Gusti Allah. Insya'a adalah insya'a fil. Jika Gusti Allah berkehendak, Gusti Allah akan menghukumnya dengan keadilan Gusti Allah. Tapi jika Gusti Allah berkehendak mengampuni, Gusti Allah bisa mengampuni hamba Gusti Allah. Jangankan dosa kecil, Pak, dosa besar sama. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ketika ada seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu fi masyiatillah dalam kehendak Gusti Allah. Jika Gusti Allah berkehendak dia menghukum menyiksa hamba. Tapi juga jika Gusti Allah berkehendak mengampuni disahkan. Makanya nanti di pembahasan yang lainnya buat namanya syafaat. Ya. Jadi mulai turun lagi. Tadi saya lihat waktu duha awal itu jam 5.53. Insyaallah masih. Kalau sekarang kita sholat nggak boleh termasuk waktu yang tidak sholat. Nah, kita tunggu waktu duha. Jadi ada pembahasan yang tentang syafaat. Kalau syafaati di ahli kabair, syafaatku akan diterima orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Nah, terus ketika ada orang mukmin yang melakukan dosa besar di dunia, niku kelak ya tadi fi masyiatillah dalam keadaan Gusti Allah yang berkehendak nyekso, Gusti Allah berkehendak memberikan awal di sana ada syafaat yang luar biasa banyak. Makanya orang-orang mukmin satu dan yang lainnya nanti dia akan saling membantu. Siapa temannya yang kok gak kehilangan jamaah kok ada nih, kok gak ada di surga, cari bantu Allah mana si fulan, mana teman saya si fulan yang sama-sama sholat, kok gak nanti akan dibantu ya memberikan syafaat seperti ini. Dan terus kalau ada namanya ini nyempurna neraka. Makanya besok itu saling membantu orang beriman itu. Golek-golek mana teman-teman saya yang belum ada nih, cari ya sampai ketemu. Akhirnya bisa Allah memberikan syafaat, mengisikan dengan syafaat dan yang lain seperti ini. Oke, jadi Bapak Ibu yang Allah, amal soleh amal kebaikan tadi setelah ditimbang dimasukkan ke surga, amal kebaikannya dimasukkan ke neraka di tempatnya. Nah, tadi Gusti Allah ketika bukan mengampuni, tadi karena orang masuk surga harus bersih dari dosa, benar-benar bersih dari dosa. Makanya tadi ketika ada orang mukmin yang tidak dosa, Gusti Allah bisa mengampuni, bisa bawa. Dosa bisa diciptakan insya Allah, ya kan? Allah bisa diberikan Rasul bisa berikan syafaat dan yang lainnya. Apalagi bisa menjaga gaji. Oke. Para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya masih bab sirat. Insyaallah kita akan beri waktu tanya jawab insyaallah. Nah ini akhrajal Bukhari, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad Rasul bersabda, "Innahu la ya'ti rajul al-azim as-samin yaumil qiyamah." Sungguh kelak akan didatangkan orang yang sangat besar, yang sangat gemuk pada hari kiamat. La yazid indallahi janaha ba'udah. Yang mana timbangannya ini tidak ada seberat apa suwi sayapnya nyamuk. Di dunia bobotnya mungkin kita 100 kubik, tapi di sisi Allah ada bobotnya sama sekali. Ya, akan didatangkan ya, orang yang besar, yang gemuk, tapi di sisi Allah tidak ada bobotnya sama sekali. Kali-kali namun bobotnya sayapnya nyamuk. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut ditimbang. Kemudian di hadis yang lain disebutkan dari Abu Nu'aim, dari Ubaid bin Umair, Allah berkata, "Yu'tabir rajul al-azim at-tawil yaumil qiyamah fa yutafil mizan fala yazid indallahi janah ba'udah." Ini sama, markasnya itu berbeda. Akan didatangkan orang yang besar, yang tinggi. Ya, mungkin ini juga sama. Orang-orang di
disebutkan Muhammad, orang terdahulu kan panjang-panjang terus. Kaum Ad, Samud, masya Allah. Jangankan ini Pak, gunung apa Pak? Itu dibuat rumah Pak. Gunung-gunung dibuat rumah Pak. Ini saking tingginya orang. Orang yang besar, yang tinggi, didatangkan pada hari kiamat, diletakkan di dalam mizan, maka bobotnya kalah dengan bobotnya sayapnya nyamuk. Berarti kan gak ada kebaikan sama sekali orang-orang kafir. Kemudian ketika sinten ini hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Ajuri dari Ubaid bin Amir ketika menerangkan firman Allah, utulin itu perangai yang kasar. Allah juga berkata, wahwa dia adalah al-qawiyyu syadid, orang yang kuat lagi kejam, al-aqul asy-syarub, orang yang banyak makan banyak minum, yudha fil mizan, dia akan diletakkan di dalam neraca timbangan, fala yazid asy-sya'ira, maka bobotnya tidak ada seperti bobot rambutnya ini bisa. Sya'ira itu sama rambut. Dia banyak makan, banyak ngombe, kuat, bengis, tapi ketika dia letakkan di neraca timbangan, bobot dia itu tidak ada seperti satu helai rambut. Seandainya ada helai rambut bagi orang tadi masih berada rambut, berarti kan orang kafir ya, gak punya amal baik belas pokoknya, ya kan? Seperti itu. Yudfa'ul malaku min ulaika sab'un alfad daf'atan wahidah finnar. Malaikat akan melempar orang-orang seperti ini yang jumlahnya 70.000 sekali lempar tebar masuk ke neraka saking ringannya. Dikipasin tak berani dapat neraka ya. Meskipun secara jasadnya besar-besar, tapi bobotnya di mizan tidak ada apa-apanya. Jumlahnya 70.000 sekali hempas langsung masuk ke dalam neraka. Beda dengan orang beriman yang amal soleh bobotnya luar biasa. Jangankan sholat wajib ya, yang 5 waktu, sholat jenazah yang fardu kifayah itu sekali sholat ya, mendapatkan 1 qiraat ya, dalam hadis seperti gunung Uhud ya, sekali sholat ya. Dan ini kalau kita punya jenazah berulang, sholat wajib berulang, masya Allah, bobot amal soleh benar-benar berat. Nah, ini tentang bagaimana kalau orang-orang yang tidak beriman ditimbang bagaimana mereka tidak punya bobot kebaikan sama sekali. Makanya kata para ulama yang akan ditimbang ini 3. Yang pertama adalah amal baik dan amal buruk. Yang kedua, orang yang melakukan amal tadi kan cek dia rakus makan, banyak minum, tinggi, berotot, bengis, ketika ditimbang dari apa-apa nih. Jadi yang ditimbangkan adalah amal baik amal sholat amal buruk. Yang kedua, orang yang beramal. Yang ketiga adalah sohifahnya, lembaran-lembaran. Kan kita kan punya lembaran amal sholat amal buruk. Nah, lembaran-lembaran juga ikut ditimbang. Itu disebutkan di hadis yang lain. Dengan mungkin pernah dengar, kita pernah ceritakan nih, ada orang yang beramal punya 99 buku catatan amal. Iya Pak, Mas pernah lihat ini? Pernah kita sampaikan. Dia punya 99 buku catatan amal. Yang itu keburukan semuanya, yang ambil belas. Dan itu diletakkan di dalam neraca timbangan. Jombang Pak. Kebaikan jombang ya, karena tidak ada kebaikan. Keburukan yang rabot karena 99 ini bobotnya luar biasa. 1 buku catatan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menyampaikan, ya hambaku, apakah saya membolehkan kamu? Boten ya Allah. Pasrah, supaya sebut neraka itu. Tapi kata Allah, saya tidak membolehkan kamu punya 1 catatan kebaikan. Kemudian diberikan kepada dia bitok itu kalau berbahasa Arab KTP itu namanya bitok syaksiah ya. KTP kita kartu tanda penduduk. Nah, dia juga akan diberi bitok ya. Makanya ini disebutkan hadis bitok, hadis kartu lah. Terus hadis kartu diwajib jadi hadis bitok. Dalam kartu tersebut ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hambanya orang
gantian. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasul langsung membuat berat neraca timbang. Keburukan yang 99 enggak ada apa-apa. Kita juga buku catatan itu ditimbang. Terus tiga yang ditimbang, amal perbuatan, yang kedua orang yang melakukannya. Makanya sekarang jenengan buatan salah meskipun badan kita agak rempeng, seperti amal soleh banyak, itu buatan salah ya. Tadi ada orang yang gemuk tinggi, tapi gak ada bobotnya karena dia bukan orang beriman. Ya, kayak kalau saya pagi kan, duh mari poso sosok 3 kilo, 4 kilo, alhamdulillah, ya, tidak masalah. Yang penting kita beriman dan beramal soleh, insya Allah bobot kita akan berat. Kemudian ini ada keutamaan, moga nanti bisa dibuat renungan. Ini yang terakhir ya, dan kita bisa buka dengan tajam. Imam Abu Ya'la meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadlu dzikri al-khafi alladhi la yasma'u hafadha ala ghairihi 70 dhifan. Masyaallah. Sungguh keutamaan zikir secara diam-diam, khafi kan diam-diam. Sesungguhnya keutamaan zikir dengan diam-diam, ya, yang tidak sampai didengar oleh hafal, malaikat pencatat amal. Kita ini diiringi hafal, jadi di dalam diri kita ini diiringi oleh hafal, malaikat yang mengiringi kita. Kapanpun 24 jam bersama. Kata Rasulullah, ya, sungguh keutamaan zikir yang khafi, yang tidak diketahui, ya, oleh malaikat penjaga ala ghairihi, ya, dibandingkan dengan zikir yang bisa terdengar. Terdengar dikit. Sab'ul dhifan itu bedanya 70 kali lipat. Terus dengan zikir ngomong subhanallah dalam hati kan, kali ngomong subhanallah, nah jenengan bisa mendengarkan, malaikat apalagi bisa mendengarkan, ya. Ini bedanya 70 kali lipat, 70 kali lipat. Fayaqulu, maka dikatakan, atau fayaqulu, maka Rasul bersabda, idza kana yaumul qiyamah, jika nanti pada hari kiamat, wajah Allahu khalaik li hisabihim, yang mana Gusti Allah mengumpulkan seluruh makhluk untuk menghisab mereka. Wajah al-hafadhatu bima hafidhu, dan akan didatangkan malaikat pencatat dari kebaikan keburukan terhadap apa yang pernah mereka catat, ya. Wa katabu, dan apa yang mereka tulis. Qala Allahu lahu, maka Gusti Allah berfirman kepada malaikat hafadh, unzuru, hai malaikat, perhatikan, hal baqiya min syai'in, apakah masih ada tersisa amal yang belum terhitung, ya, seperti ini. Fayaqulun, maka para malaikat hafadh tadi menjawab, ma tarakna syai'an mimma 'alimnahu wa hafidnahu, ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan, yang kami ketahui dan kami jaga. Illa waqad ahsaynahu wa katabnahu, malaikat kami kumpulkan amal-amal tersebut dan kami catat dan semuanya, ya Allah, tidak ada yang tersisa. Fayaqulullahu, maka Gusti Allah berfirman, innalaka 'indi khabi'an, sesungguhnya engkau wahai hamba. Terus Gusti Allah berfirman kepada hamba dan kepada para malaikat, menyampaikan bahwasanya, hei hambaku, sesungguhnya kamu, ya, di sisiku masih mempunyai amal yang tersembunyi, la ta'lamu, yang tidak kamu ketahui, wa ajzika bil yawma wa huwa dzikrul khafi, dan saya sekarang akan berikan balasan kepada kamu, ya, pada hari ini, yaitu zikir yang secara diam-diam. Nah, ini keutamaan zikir kepada Allah secara diam-diam. Tapi seandainya dari sakit, Pak, karena belum terbiasa, ini memang kita lewatkan. Ini satu tak biasa, Pak, berusaha dikirim buat lesan awal, ya, lesan kan hati. Ketika mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, lesan
lesannya mengucapkan, hatinya sama pikirannya sambil mengagungkan Gusti Allah. Kan kata para ulama, zikir yang paling bagus itu zikir lesan, kalau zikir hati itu nyambung dua-duanya. Nah, buatan sadar ya minimal lesan. Subhanallah, subhanallah. Meskipun hati ini dia begitu memikirkan, seperti lesan subhanallah, subhanallah. Lumayan gitu. Nah, tapi ketika zikirnya ini sir ya, tidak diketahui malaikat. Ini tadi kata Rasulullah, ini pahala 70 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Oke, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Monggo kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, monggo kita persilakan. Bapak-bapak, masih oke, monggo. Untuk hitungan amal bisa itu apa berlaku bagi orang-orang kafir yang munafik? Pertama, yang kedua, ashabul a'raf disebutkan tadi itu abadah-abadah atau ada masanya? Oke, terima kasih. Yang pertama, apakah orang kafir munafik sudah ditanya bisa dan yang lainnya? Kita pernah sampaikan bahwasanya tadi hadis yang kita baca tadi ketika ada orang besar, ya kan? Orang besar, tinggi, makannya banyak, minumnya banyak. Ketika ditaruh di timbangan, ya kan? Ini tidak ada beratnya itu, meskipun sederhana, ini menunjukkan bahwa mereka juga ditimbang. Timbang, meskipun tidak ada kebaikan sama sekali. Enak-enak yang pakai, kan seperti itu, tetap ditimbang. Dan diumumkan si fulan beruntung selama-lamanya. Kalau orang beriman nanti bagian berat. Kalau orang kafir si fulan ya, syahid, dia akan celaka selama-lamanya, tidak ada kebaikan setelahnya, seperti itu. Terus tetap diberlakukan semuanya. Yang kedua, ashabul a'raf itu sampai kapan? Apakah selama-lamanya? Jadi tadi kan mungkin sudah melihat ya bagaimana ashabul a'raf ya kan. Jadi yang musimah ya kan akan diketahui dari wajahnya mereka. Ketika mereka melihat penduduk surga masuk surga dengan kenikmatannya, masya Allah biasa. Mereka memuji Allah ya kan. Kami sudah ingin masuk surga ya Allah. Wa idza surifat absaruhum, ketika pandangan mereka dipalingkan dari surga dan melihat penduduk neraka disiksa. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang zalim gitu kan. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang yang zalim. Nah, kata para ulama, ini adalah orang di antara keterangan kalau kita baca tafsir, ini adalah orang yang mana kebaikan dan keburukan sama. Siapa mereka? Ada yang ngomong di antara para malaikat. Orang seorang anak yang keluar jihad fisabilillah, tidak izin atau tidak diizinkan oleh orang tuanya, tapi dia tetap keluar jihad fisabilillah, meninggal dunia mati syahid. Mati syahid itu pahalanya luar biasa, tapi dia tidak diizinkan orang tua, berarti dia termasuk hukukul walidain, termasuk durhaka kepada orang tua. Antara durhaka kepada orang tua dengan mati syahid fisabilillah, berarti waduh 50%, sehingga dia menempati. Nah, ini sampai kapan? Dia tidak selama-lamanya, ada prosesnya dan endingnya dia masuk surga, dia mendapatkan syafaat dan yang lain seperti itu. Itu orang beriman. Kok sampai kode sombong tadi? Di antara adalah orang yang seorang anak keluar jihad fisabilillah, tidak direstui orang tuanya, dia mati syahid. Mati syahid di pahala yang besar, tapi durhaka orang tua juga dosa juga gede, imbang. Nah, tapi nanti dapat syafaat dan yang sekitar dia masuk surga seperti itu. Oke, Allah besar. Oke, Allah. Ini yang saya tanyakan ada sebulan misalnya ya dari orang tua ini berarti menjalankan syariat yang kurang, misalnya sholatnya, puasanya, ya kan, bagi tilawahnya seperti itu. Tetapi mempunyai seorang anak yang solehah gitu ya, sampai dia itu bisa membatalkan haji, bisa mewakafkan Quran seperti itu. Nah ini bagaimana tentang
Fima ma'ani, saya lupa teks awal hadisnya. Kurang lebih seperti ini, ada hadisnya sahih ketika nanti di akhirat. Niku ada orang tua yang bingung itu takjub. Ya Allah, kok bisa saya ini masuk surga? Levelnya tinggi banget. Padahal amal saya itu ya pas-pasan. Amal saya itu pas-pasan. Apa kata Allah? Istighfari walatika laka. Ini sebab karena anakmu senantiasa memintakan ampun ya kepadaku untuk. Terus selalu ya, ketika istighfar berarti istighfar sendiri. Astagfirullahaladzim li wa lillahi, ya Allah saya minta ampun untuk saya dan kedua orang tua saya. Ini maksudnya, ya Allah ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Jadi tiap habis sholat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya dan orang tua. Ini yang membuat dia naik terus derajatnya di atas surga di atas. Seperti itu. Yang berikutnya ada ayat di surat Al-Atur ya, juz 27 disebutkan, saya lupa ayatnya berapa, halaman 2 sebelah kiri tengah. Alhamdulillah syaitanir walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya dalam keadaan beriman, alhaqna bihim, kami akan satukan kembali mereka dalam surga. Jadi kelak ya, dia hari kiamat mungkin prosesnya macam-macam, tapi endingnya berbeda antara bapak dan anak, antara anak dan orang tua dengan mbah-mbah. Selama sama-sama beriman kepada Allah, selama mereka itu orang Islam, ya, kata Allah al-haqna bihim, kami akan satukan mereka. Kami akan satukan. Artinya apa? Seorang bapak jika amal solehnya banyak, anaknya pas-pasan, akan dikatrol. Saat disapa di sini surga sama. Sama ketika bapaknya tadi luar biasa, mungkin biasa-biasa langsung berhubung anak sholat tadi banyak istighfar kepada bapaknya dan yang lainnya juga sama, derajatnya tinggi juga sama. Nah, artinya bisa pertemukan kembali di surga Allah SWT. Tinggal tadi ketika dia mempunyai ada amal-amal yang di dunia dirasa kurang bagus, ada sholatnya yang bolong-bolong, dia puasanya yang bolong-bolong, maka kita dilengkapi dengan amal-amal yang lain. Makanya disebutkan ketika ada seorang hamba itu sholat wajib, ya, ketika ada yang bolong-bolong, ya, seperti ini, Gusti Allah tanya kepada para malaikatnya, apakah dia punya sholat sunnah? Ada, tutupi kekurangan-kekurangannya, seperti itu. Sama wajib, halnya wajib ini kan kalau bisa dipenuhi semuanya. Ketika ada, makanya fungsi amal-amal sunnah ini melengkapi hal-hal yang wajib, melengkapi hal-hal yang wajib terlalu. Nah, ketika momennya alhamdulillah ada hal-hal yang kurang pas, ya kan, sehingga dia mengganggu kewajiban. Kok seandainya, tadi kan disebutkan di sini, setiap amal itu akan ditimbang. Kebaikan berupa cahaya dimasukkan ke dalam surga sesuai levelnya. Keburukan, ya kan, keburukan ini juga bisa melakukan keburukan atau meninggalkan kewajibannya sama. Nah, dimasukkan ke dalam neraka. Seandainya, alhamdulillah, ya, seandainya orang tua tadi yang mungkin karena amal buruknya banyak, ya kan, sehingga dia masuk neraka itu kan keadaan Gusti Allah. Tapi suatu saat karena dia masih punya amal soleh, suatu saat dia akan masuk surga dan bersama keluarganya. Karena apa tadi? Karena dia sama-sama beriman sampai akhir hayat. Makanya ketika orang masuk neraka itu karena keadilannya Gusti Allah, karena dia punya kesalahan. Tapi ketika dia dimaafkan Gusti Allah, bisa saja karena Gusti Allah Maha. Juga ada syafaat dari Rasulullah dan nama Allah yang lainnya, bahwa soal yang lainnya. Soal anak juga bisa diberikan syafaat kepada orang tua. Sama kan? Makanya tadi di akhirat ya, kita berharap saja ketika ada orang tua seperti itu, tetap kita doakan kebaikan, kita tetap kirim pahala melalui tadi amal soleh, wakaf Quran dan yang lainnya seperti itu, haji badal, uang badal dan yang lainnya, tidak masalah. Ya, mudah-mudahan dengan itu sebagai seorang anak yang berbakti tadi, mudah-mudahan itu bisa menutupi kekurangan orang tua tadi seperti
Katakanlah Rasulullah, ada orang yang sepanjang hidupnya menjalankan amal-amal kebaikan. Yang tadi Ustaz mengatakan amal itu nanti dilihat pada akhirnya. Sepanjang hidupnya menjalankan amal-amal kebaikan, namun tinggal satu langkah saja menjalankan amal buruk di akhir hayat. Sebaliknya juga gitu. Ada orang yang sepanjang hidupnya menjalankan amal-amal buruk, namun di akhir hayatnya amal soleh yang dikerjakan. Nah, ini pelajaran apa? Apakah orang ini harus hati-hati untuk supaya tidak terhindar dari bujuk rayu syaitan sehingga tergelincir melaksanakan amal buruk? Dan kemudian juga apakah orang itu juga harus menjemput hidayah Allah supaya mendapatkan petunjuk sehingga menjalankan amal soleh pada akhir hayat. Ini hadis ini kalau tidak diistilahkan tentang hikmah, pelajaran apa yang tersembunyi di kandungan hadis ini? Oke, terima kasih. Betul yang disampaikan Bapak tadi tentang hadis yang panjang ya. Intinya kita memang diminta untuk istiqomah. Makanya ketika ada orang tadi memang disebutkan, ya Rasulullah, ada sahabat setelah hadis tadi Pak, ada satu kata, ya Rasulullah, berarti kita pasang saja karena sudah tercatat di lahul mahfuz, ya kan? Orang itu kalau ditakdir baik pasti nanti akhirnya akan melakukan kebaikan. Dan takdir buruk berarti nanti di akhir ujung hidupnya akan melakukan keburukan. Nah, berarti kita harus pasrah aja. Maka harus tidak, jangan pasrah. Apa Rasul? Fakullun muyassarun lima khuliqala. Kata Rasul seperti itu. Apa artinya? Setiap orang itu akan dimudahkan ya baginya ya, terhadap apa yang menjadi tujuan Gusti Allah. Kalau Gusti Allah mentakdir dia itu orang baik, Gusti Allah mudahkan dia beramal baik. Tapi ketika Gusti Allah menginginkan hamba tersebut buruk, Gusti Allah mudahkan untuk keburukan. Terus kita berusaha menyebut hidayah tadi dengan terus berusaha. Fakumul muyassarun lima khuliqala. Rasul tidak menginginkan pasrah, bongkok aja. Kalau saya ditakdir baik, nyata-nyata ini namanya pasti akan amal ketika nanti meninggal dunia ya husnul khotimah. Kalau takdir buruk berarti apa usahanya nanti ya sama saja kalau sholat nanti di akhir ujung hidup juga husnul khotimah. Bukan gitu. Kata Rasulullah, fakullun muyassarun lima khuliqala. Kalau orang ditakdir baik, Gusti Allah mudahkan dia beramal baik. Kalau Gusti Allah ada orang yang ditakdir buruk, Gusti Allah mudahkan dia untuk melakukan keburukan. Makanya kita terus berusaha menjadi hidayah, terus berusaha untuk melakukan masalah. Yang pertama, yang kedua, ini anjuran agar kita bisa istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya janji Allah di surat Fussilat ayat 30-31, Innal ladzina qalu rabbuna Allah wastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini orang yang istiqomah dalam keimanan, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, terus berusaha dalam keislamannya, menjalankan perintah-perintahnya, ini akan dijaga Gusti Allah. Bahkan ketika malaikat menjemput itu sudah ada Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, sampai itu hari surga sudah diberi kabar gembira. Pas mau dicabut nyawa, sudah diberikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wabshiru bil jannah, sampai mendapatkan kabar gembira di jannah. Sebagaimana kamu dijanjikan. Artinya kita tadi yang pertama kita terus menyebut hidayah dengan terus melakukan amal soleh, yang kedua terus berusaha untuk kontinu terhadap amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kontinu kita ini Gusti Allah muwafaqkan kita dalam keadaan beramal soleh. Allahumma amin. Dan insyaallah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang kita kasih pada pagi hari ini, insyaallah semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini tercatat jadi hamba Allah yang berat timbangan amal soleh yang telah pada dia pun. Ya Allah, amin. Semoga kita akhiri dengan alhamdulillah dan semoga dengan rahmat majelis. Alhamdulillah.
Subhanahu wa ta'ala.